sahabat tani, salam jaga tani. Saya mau memperkenalkan, nama saya Sidik. Saya petani anggrek di Tangerang Selatan, anggrek jenis anggrek tanah. Saya berniat untuk membagikan ilmu dan cara membudidayakan anggrek tanah di Tangerang Selatan ini untuk ke rekan-rekan petani di luar sana. Jadi saya kasih tahu cara menanam anggrek tanah yang bagus dan yang benar caranya. Dari pangkal pohon yang tinggi seperti ini, nih pohon-pohon pangkal tinggi, terus kita potong sekian, terus kita tanam. Nih, ditanam lalu diikat dengan rapi biar hasilnya bisa memuaskan. Tuh, ini caranya nanam anggrek tanah yang rapi. Jarak tanam di antara pohon ke pohon itu paling tidak 5-7 cm, biar dia nggak bisa terlalu goyang-goyang apabila sudah tinggi. Nah, ini setelah tanam kita kasih serabut kelapa. Nih, ini serabut kelapa nih. Tuh, ini di sini juga disusun serabut kelapa yang gini, seperti gini nih. Tuh, nah ini fungsinya buat menahan pupuk. Nanti ditebar di sini dan di dalam sini dikasih pupuk dari skam atau pupuk ayam ternak yang ayam pedaging. Jangan pakai pupuk ayam petelur karena kurang bagus dan keras. Kalau pakai pupuk ayam pedaging itu bagus, subur. Dan kita harus menyemprot dan mengobat, ini namanya disemprot pakai insektisida jenis apa aja, yang penting pembunuh kuman. Kalau pembunuh kuman itu pastinya kita pakai alat insektisida yang bagus dan ada izinnya dari perusahaan obat. Nah, kalau baru awal banget kita jadi petani anggrek, kita harus bisa satu nih, memberi tiang-tiang ini nih, menopang ini nih harus yang kuat. Jadi dia nggak akan ditiup angin, apabila tinggi nggak akan roboh gitu. Bertahan lah ini 2 tahun nih, nggak bakalan roboh. 2 sampai 2,5 tahun nih tiang ini. Dan jarak tiang pun dari sini ke tiang berikutnya itu nggak boleh jauh-jauh, cukup 2 meter. Lebih tidak baik, karena kalau lebih ini akan bialan-bialan begini nih. Jadi cukup 2 meter aja. Dan jarak tanam itu nggak boleh lebih sampai cuman 3 cm, 2 cm, itu tidak, hasilnya nggak memungkinkan, bunganya akan halus. Ini kayak gini nih akibat terlalu rapat dan udah yang udah kepanjangan baru diremajain, hasilnya nggak bagus. Apabila pohon kita ini tanam cuma 2 cm jarak ya, begini nih, ditempel gini, itu bunganya akan kecil-kecil, nggak maksimal, tidak layak lah untuk masuk pasar gitu. Tapi kalau kita tanam 5-7 cm, itu bunga akan besar-besar. Seperti kayak ini nih, besar nih, panjang batangnya besar, nanti ini akan panjang kan. Tuh. Karena kita pakainya 5-7 cm gitu. Nih satu contoh. Ini pengaruh bunga yang kurang obat nih ya. Ini kurang obat. Jadi ini nggak layak untuk dipelihara dan kita akan buang saja tuh. Nah, setelah ini turun begini permajaan, setiap minggu harus dikasih insektisida. Dan perangsang zat bunga dan daun harus juga. Termasuk merek mah cari sendiri dah. Pengobatan ini atau penyemprotan obat insektisida dan zat daun atau zat kembang itu diaduk jadi satu. Untuk penyemprotan dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali. Apabila berlebihan, bunga juga akan gosong-gosong pinggirannya nih, karena nggak maksimal panas obat itu. Faktor yang paling utama itu satu, cahaya matahari nggak boleh terpengaruh, terhambat daun-daun apa aja gitu, nggak boleh, harus blong dari atas ke bawah, dari pagi kalau perlu sampai sore, nggak boleh kena dingin, ini nggak pernah ademan gitu. Terus kedua, faktor pupuk juga yang di sini harus
cukup. Karena kalau kurang pupuknya di sini tuh yang ada ininya, itu akan pengaruh juga. Nih, kan tutup ini nanti semua begitu tuh. Nah, ini fungsinya menampung air. Jangan sampai apabila kemarau kita nyiram langsung habis. Kalau pakai ini kan nampung awet nih, bisa 2 hari dia masih basah gitu. Seperti daun-daun kering dari pepohonan rambutan atau daun-daun kering dari pohon bambu itu bisa, cuma bertahan paling 3 bulan. Kalau ini bertahan sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Karena disemut obat, jadi dia nggak dimakan rayap. Kalau penyiraman di atas kemarau itu kita harus siram setiap pagi. Kalau apabila kita siram sore, ya setiap sore, cukup 1 kali. Itu yang cukup aja pada saat penyiraman, airnya yang cukup. Nah, ini sabut ini basah kan akan menyimpan air. Jadi sampai besok sore dia masih basah. Masih bisa pohon-pohon ini mengisap air yang ada. Nah, di corona ini bunga banyak nggak laku. Semua petani se-Indonesia untuk petani anggrek atau bunga mengalami penurunan pendapatan. Ya, itu bukan sedikit lagi lah. Soalnya pada saat pandemi kan orang nggak bisa keluar, nggak laku total. Dinilai ratusan juta, hancur. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi di pasarnya, sudah mulai berjalan lagi. Walaupun masih kecil-kecil lah permintaan gitu, dikit-dikit. Oke, sahabat tani, saya kasih tahu, ini karena musim hujan, ini bunga kan agak sulit untuk dikasih obat anti kuman. Nah, ini kalau dilihat mata pembesar di sini ada kuman nih yang merusak bunga seperti ini nih, tuh putih-putih. Nah, ini yang bagus nih. Ini gara-garanya kebanyakan hujan, terus mau disemprot insektisida nggak nempel, ke bawah angin, ke bawah hujan gitu. Jadi bunganya hancur lah seperti tadi tuh. Tapi itu pun masih bisa ini panjang lagi nanti nih ke sini. Ini masih muda nih, masih banyak ini pentul-pentul itu. Masih, asal jangan hujannya tiap hari aja gitu. Itu yang udah rusak nih kayak gini nih. Sulit untuk diobat nih. Tadinya kebanyakan apa sih? Bunga ini bibirnya nggak bagus karena mau ngobat kita itu kebanyakan hujan. Hujan tiap hari jadi telat lah akhirnya obat-obat insektisidanya tuh. Kalau telat obat insektisida, bunga hasilnya seperti ini. Tuh, harus cukup insektisidanya setiap minggunya. Cuma lantaran hujan, jadi kita telat memberinya. Oke, sahabat tani, saya kasih tahu nih, bunga yang bagus hasilnya seperti ini. Ini karena airnya cukup, terus obat-obatannya atau penyemprotannya cukup, hasilnya pun bunganya bagus-bagus nih. Ini bunga pohon yang udah umur segini nih, udah umur 2 tahun nih. Iya, kalau tadi kan baru tanamnya segini, nah itu umur pertama nih, setahun kemudian nih, jadi 2 tahun segini tingginya nih. Tuh, dan bunganya pun bagus-bagus nih tuh. Nih tuh, ini masanya dipanen nih, udah papak gini panen. Yang papak-papak gini dipanen nih harusnya nih. Tuh. Ini udah ukuran panen semua nih. Kalau ini walaupun dia banyak, bunganya ini belum dipanen karena ini masih muda. Ke atasnya masih banyak nih, masih ada berapa gitu loh. Ini hasil yang bagus yang seperti ini bunga. Dan satu pohon pun menghasilkannya 2 batang bunga nih, 2 tangkai tuh. Nih tuh 2 tangkai. Kalau yang pohonnya rapet, pasti keluarnya 1 tangkai nih, seperti ini nih. Tuh. Ini 2 tangkai jarang, tuh 2 tangkai, 2 tangkai. Kalau dia 3 cm nggak bisa keluar 2 tangkai, dia akan numpuk begitu tuh. Kalau untuk sahabat tani, kalau nanam anggrek nanti 5-7 cm ya jaraknya ya. Tuh, 7 cm lah, 5 cm gitu. Jangan 3 cm, hasilnya nggak bagus, rugi. Nanti bukan malah untung, rugi jadinya. Kalau harga sebelum pandemi ini 2.500 per tangkai. Tapi setelah pandemi ya pasar bunga tuh sekarang ini yang sudah mulai merangkak naik itu, tapi udah laku di atas Rp1.000 sekarang ini. Tapi baru mulai nih, baru mulai menaik harga bunga karena udah ada pesta lah kecil-kecil.
Memang bunga mah kalau nggak ada yang pesta pernikahan, pesta perayaan apa, itu peresmian itu nggak laku kalau nggak ada itu. Kesabaran paling utama. Ini perawatannya kan harus diliatin setiap hari, harus ditengokin setiap hari gitu. Caranya ngerawat bunga tuh nggak bedanya merawat anak bayi. Hasil yang pengen bagus tuh begitu. Sore pagi diliatin, puterin, apa yang kurangnya kan kita harus tahu. Apa dia kekurangan pupuk, apakah dia kekurangan insektisida, itu kita harus tahu. Harus kita pahamin. Dan kesabaran dalam usaha itu memang paling utama untuk menuju keberhasilan usaha. Saya ini membudidayakan anggrek tanah di Tangerang Selatan ini sudah hampir 21 tahun. Dan hasilnya juga cukup lumayan dan awet. Dari modal kecil 5 juta sampai sekarang mungkin sudah mencapai 300-400 juta yang tertanam di kebun. Dari modal 5 juta tuh. Untuk pemula petani anggrek, kalau mau mengikuti saran dari saya, misalnya jauh ke pasar atau kita mungkin ada di tengah-tengah perbukitan, tapi jangan yang daerah dingin, daerah yang punya sinar matahari full. Itu kita cukup ini aja, pakai daun-daun kering buat media, terus kita tanam pohon sedemikian rupa gitu. Nanti akan hasil memang sangat pelan-pelan. Ya, karena dia kan kalau baru ditanam perlu keluar akar yang baru, nih udah begini nih, ini akar baru-baru nih. Nah, terus dia baru memakan pupuk yang sudah ada dan menyerapnya gitu. Itu nanti baru berbunga seperti ini. Kalau dia udah mulai subur pohon, kalau habis dipotong kan habis dipangkas dia pasti kurus dulu selama 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan baru deh merangkak naik satu pohon berkembang. Dalam 10 mungkin satu ada yang berkembang, belajar berbunga lah, ibarat kata belajar berbunga. Nah, setelah pohonnya merasa subur bener, ini kalau yang subur bener daun dari bawah nih, tuh sampai naik 1,5 meter ada daunnya. Ini karena subur dan cukup makannya. Dan bunganya pun kalau cukup makannya nggak ada yang satu, dua. Oh, kalau untuk kita usaha tani semuanya perlu kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, tidak mungkin akan berhasil di usaha apapun. Iya, jadi semua petani, sahabat tani ini saya kasih tahu ya, semua usaha apa yang Anda suka itu harus ditekuni. Apalagi petani bunga, memang benar-benar harus ditekunin dan disabarin. Karena nggak gitu tanam langsung 3 bulan panen, enggak. Itu paling nggak 5 bulan sampai 6 bulan, 7 bulan, nah 8 bulan udah bagus dah. Itu.